Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Perkenalkan, nama saya adalah Fahira Pramaswari, nomor absen 16 dari kelas 12 MIPA 3 SMA Negeri 71 Jakarta. Nah, hari ini saya akan menjelaskan mengenai penelitian saya terhadap pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, penelitian saya kali ini mengenai pertumbuhan dan perkembangan hewan yaitu dengan faktor cahaya. Jadinya faktor cahaya yang akan membedakan tumbuhan A, B, dan C. Sebelum saya masuk ke dalam penelitian saya, tentunya saya akan menjelaskan mengenai definisi dari pertumbuhan dan perkembangan dahulu nih. Pertumbuhan pada tumbuhan. Nah, pertumbuhan pada tumbuhan adalah proses pertambahan ukuran, yaitu volume, massa, tinggi, atau panjang, yang bersifat kuantitatif atau bisa diukur, dan irreversibel pada tumbuhan. Sedangkan perkembangan tumbuhan adalah proses menuju kedewasaan tumbuhan yang perkembangannya bersifat kualitatif atau tidak dapat diukur, dan irreversibel atau tidak dapat kembali. Nah, hari ini penelitian yang akan dilakukan adalah berdasarkan faktor intensitas cahaya yang akan digunakan kepada biji kacang hijau yang akan tumbuh menjadi kecambah. Seperti yang sudah saya bilang tadi ya. Nah, rumusan masalahnya apa sih? Rumusan masalah rencana atau rancangan penelitian ini adalah 1. Apakah faktor cahaya yang akan dipilih dari beberapa faktor yang ada benar-benar mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan yang akan diujikan? Dan yang kedua, apa akibat dari perbedaan pemberian cahaya yang akan dilakukan dalam pengujian nanti terhadap tumbuhan atau tanaman yang akan diujikan? Tujuan penelitian. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan melalui beberapa percobaan berdasarkan faktor yang akan kita pilih sebelumnya. Nah, yang saya pilih tadi faktor cahaya ya. Nah, dan memeriksa apakah faktor-faktor tersebut benar-benar memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman atau tumbuhan yang akan diujikan. Nah, penelitian ini juga dilakukan dengan tujuan untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Manfaat penelitian. Manfaat yang akan didapat setelah melakukan penelitian ini adalah untuk dapat menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di rumusan masalah, dan juga menambah wawasan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman atau tumbuhan. Terus selanjutnya adalah dasar teori. Nah, cahaya sebagai bahan dasar makanan tumbuhan maupun tanaman tentu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan dari tanaman itu sendiri. Tanaman membutuhkan cahaya matahari untuk melakukan pekerjaan sehari-harinya, yaitu adalah fotosintesis. Namun, di sisi lain, keberadaan cahaya juga menghambat pertumbuhan tanaman itu sendiri. Cahaya matahari menghilangkan hormon auksin yang ada pada tanaman. Hormon tersebutlah yang menjadi alasan utama mengapa pertumbuhan tanaman itu terhambat. Dengan dihentikan pemberian cahaya matahari kepada tumbuhan, maka tentunya pertumbuhan tanaman tersebut lebih lancar dibandingkan tanaman yang langsung terkena sinar matahari. Lancarnya pertumbuhan tanaman tersebut dapat dilihat melalui kondisi fisik dari tanaman itu sendiri. Variabel pada penelitian. Variabel bebas yang ada adalah matahari, variabel terikat yaitu adalah pertumbuhan tanaman, dan variabel kontrol yang ada adalah media tanah dan air. Selanjutnya adalah alat dan bahan yang diperlukan. 1. Adalah cup atau tempat penelitian berlangsung. 2. Tanah atau media tanam. 3. Biji kacang hijau sebagai tanaman yang akan diujikan. Dan yang terakhir adalah air sebagai penyiram. Sedangkan untuk berapa banyaknya akan disesuaikan dengan penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya dana dan biaya. Untuk cup, saya menggunakan 3 piece cup yang dikalikan 1000, yang hasilnya adalah 3000.
Dan tanah, saya membeli 1 karung tanah yang dapat digunakan berulang kali. Dikali 20.000, yang totalnya ada 20.000. Sedangkan biji kacang hijau saya membeli sebanyak 1 ons yang dikali dengan 3.000 per onsnya, yang hasilnya ada 3.000. Sedangkan air yang didapat adalah gratis. Sehingga total dana yang dibutuhkan adalah Rp26.000. Nah, kita langsung masuk ke penelitiannya. Di slide ini terdapat beberapa foto dari 3 kecambah di 3 tempat berbeda. Hari pertama ya, sebelah kiri adalah kecambah yang berada di luar ruangan atau yang langsung terkena sinar matahari. Sedangkan yang di tengah adalah kecambah yang atau biji yang tidak terkena sinar matahari sepenuhnya atau semu. Dan yang kanan, di sebelah kanan adalah foto biji di mana biji tersebut tersimpan atau terisolasi dari sinar matahari sehingga lingkungannya adalah benar-benar gelap. Di hari pertama tadi, di mana biji diberikan air, itu membangkitkan biji dari fase dormansi, sehingga akhirnya biji akan tumbuh menjadi kecambah dan tumbuh besar menjadi tanaman yang sehat. Nah, di hari kedua ini sudah terlihat bahwa di tempat semu atau yang di tengah sudah ada beberapa biji yang tumbuh, dan yang di tempat gelap juga beberapa biji tumbuh. Sedangkan di tempat yang sepenuhnya terkena matahari belum ada biji satupun yang tumbuh. Hari ketiga. Nah, di hari ketiga ini sudah terlihat bahwa di tempat di mana biji tersebut terkena seluruhnya matahari, sudah ada beberapa tanaman atau biji yang tumbuh ya. Sedangkan di tempat yang semu, biji sudah tumbuh sekitar 1 atau 2 cm. Nah, sedangkan di tempat gelap, yang sepenuhnya gelap, biji sudah tumbuh sekitar 2,5, bahkan hampir semuanya sudah tumbuh. Di hari kelima, di tempat terang, kalian sudah dapat melihat bahwa tanaman yang tumbuh dengan sehat, dengan daun hijau dan batang yang kehijauan juga. Juga berdiri dengan kokoh, di mana tingginya sekitar 4-5 cm. Sedangkan di tempat semu, hampir semua bijinya sudah tumbuh dan tingginya lebih tinggi dibandingkan tempat sehat tadi atau tempat yang terkena seluruh matahari. Namun, daun yang tumbuh tidak sehijau dan tidak selebar tempat yang terkena sinar matahari sepenuhnya. Namun, tingginya lebih tinggi sekitar 7-11 cm. Nah, sedangkan di tempat gelap kalian juga dapat melihat daunnya yang kekuningan, juga batangnya yang putih ya, tidak ada warna hijaunya sedikit pun. Namun tingginya lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Tinggi dari tanaman yang di tempat gelap itu dari 5 sampai 14 cm ya. Nah, di hari ke-6, kalian dapat melihat di tempat terang, tanaman tersebut hanya tumbuh 2 biji, sedangkan yang lainnya belum tumbuh. Namun ada beberapa biji yang sudah keluar dari selaput bijinya. Sedangkan di tempat yang semu, tanaman-tanaman tadi tidak berdiri dengan tegak. Juga daunnya yang tidak sehijau tanaman di tempat cahaya yang terkena langsung. Nah, di tempat ketiga atau tempat gelap, kalian dapat melihat hampir seluruh bijinya sudah tumbuh. Dan juga tumbuhnya batangnya lebih tinggi dibandingkan 2 tanaman lainnya. Namun,
Tidak ada satupun yang berdiri dengan tegak juga. Ditambah lagi dengan daunnya yang kekuningan. Nah, di hari ketujuh, sama seperti sebelumnya, di tanaman yang terkena sinar matahari langsung, itu daunnya sudah lebih besar dibandingkan sebelumnya. Dan kotiledon yang ada sudah tidak kelihatan. Juga beberapa tanaman lainnya sudah mulai tumbuh. Sedangkan di tanaman yang semu atau yang tidak terkena sinar matahari secara langsung, hampir semua atau bahkan semua tanamannya tidak dapat berdiri dengan tegak. Namun daun yang ada masih kehijauan. Nah, sedangkan yang di tempat gelap itu tanamannya tidak dapat berdiri tegak sama sekali. Juga batangnya itu tipis, tidak berwarna, dan daunnya kekuningan. Namun tingginya sangat tinggi, bahkan sampai 23 cm. Nah, akhirnya kita sampai pada slide kesimpulan. Nah, kesimpulan yang didapat ialah bahwa tanaman yang tidak mendapatkan sinar matahari tidaklah tumbuh dengan sehat atau terkena etiolasi. Walaupun secara kuantitatif batangnya lebih panjang, namun batang tanaman yang tidak mendapat sinar matahari tidak dapat berdiri tegak, berbeda dengan tanaman yang mendapat sinar matahari setiap harinya. Jadinya faktor cahaya itu ternyata mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dari tanaman itu sendiri. Sekian dari saya. Terima kasih bagi semua yang sudah mau mendengarkan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan, tindakan, ataupun yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.